Bagaimana jika satu orang memiliki emas begitu banyak, sampai dunia tidak percaya kekayaannya nyata? Pada abad ke-14, ketika banyak kerajaan di dunia masih sibuk berperang demi kekuasaan, jauh di Afrika Barat berdiri sebuah kerajaan yang kekayaannya melampaui imajinasi manusia. Namanya adalah Kekaisaran Mali. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan terbesar di Afrika. Garam, rempah-rempah, dan terutama emas mengalir melewati wilayahnya setiap hari. Pada masa itu, sebagian besar emas dunia berasal dari tanah Mali. Dan di atas kerajaan yang luar biasa kaya itu, berdirilah seorang penguasa bernama Mansa Musa. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kaya dirinya. Beberapa sejarawan bahkan mengatakan kekayaannya mustahil dihitung dengan uang modern. Istana-istana megah, pasukan besar, ribuan pelayan, dan tambang emas tanpa akhir berada di bawah kekuasaannya. Namun yang membuat Mansa Musa berbeda bukan hanya hartanya. Ia adalah seorang muslim yang taat dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia membangun masjid, mendukung pendidikan, dan ingin membuat kerajaannya dihormati dunia, not hanya karena emasnya, tetapi juga karena peradabannya. Sayangnya, pada masa itu dunia luar hampir tidak mengenal Mali. Bagi banyak kerajaan di Eropa dan Timur Tengah, Afrika Barat hanyalah wilayah jauh yang misterius. Mereka tidak tahu bahwa di balik gurun Sahara tersembunyi salah satu kerajaan terkaya dalam sejarah manusia. Namun semuanya akan berubah karena satu keputusan besar. Suatu malam, di dalam istananya yang diterangi cahaya obor dan dihiasi emas, Mansa Musa mengumumkan niatnya kepada para penasihat kerajaan. Ia ingin melakukan perjalanan haji ke Mekah. Bagi seorang muslim, haji adalah ibadah suci. Tetapi bagi seorang penguasa sebesar Mansa Musa, perjalanan itu bukan sekadar perjalanan biasa. Ia tidak akan pergi sendirian. Ia ingin membawa rombongan terbesar yang pernah dilihat dunia. Ribuan pengawal, puluhan ribu pelayan, dan unta-unta yang membawa emas dalam jumlah yang bahkan sulit dibayangkan. Para penasihat kerajaan terdiam. Mereka tahu perjalanan melintasi gurun Sahara sangat berbahaya. Panas membakar, badai pasir, perampok, dan perjalanan berbulan-bulan bisa menghancurkan siapapun. Namun Mansa Musa tetap yakin. Ia ingin dunia melihat kejayaan Mali dengan mata mereka sendiri. Dan tanpa disadari siapapun saat itu, keputusan itulah yang akan membuat namanya dikenang selama ratusan tahun. Bukan hanya sebagai raja terkaya di dunia, tetapi sebagai pria yang pernah mengguncang ekonomi global hanya dengan membagikan emas. Perjalanan besar Mansa Musa akhirnya dimulai. Dari Kekaisaran Mali, sebuah rombongan luar biasa bergerak perlahan melintasi padang pasir Sahara. Jumlahnya begitu besar hingga debu yang mereka hasilkan terlihat dari kejauhan seperti badai yang bergerak. Di barisan depan, para pengawal berkuda membawa tombak dan panji kerajaan. Di belakang mereka berjalan ribuan pelayan dengan pakaian mewah. Lalu datang ratusan unta yang masing-masing membawa bertumpuk-tumpuk emas murni. Menurut berbagai catatan sejarah, rombongan itu bisa mencapai puluhan ribu orang. Belum lagi budak-budak kerajaan yang membawa tongkat emas, pakaian sutra, dan berbagai perlengkapan perjalanan yang begitu megah hingga orang-orang di kota yang mereka lewati tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagi banyak orang, pemandangan itu terasa seperti mimpi. Tidak pernah ada penguasa yang bepergian dengan kekayaan sebesar itu. Saat rombongan Mansa Musa tiba di kota-kota sepanjang Afrika Utara, keramaian langsung memenuhi jalanan. Pedagang meninggalkan tokonya. Anak-anak berlari mengikuti kafilah. Para penguasa lokal datang hanya untuk melihat langsung sosok raja yang kabarnya memiliki emas tanpa batas. Dan semakin jauh mereka berjalan, legenda tentang Mansa Musa semakin menyebar. Namun ada satu kebiasaan sang raja yang mulai menarik perhatian dunia. Ia sangat dermawan. Di setiap kota yang dilewati, Mansa Musa membagikan emas kepada fakir miskin, pedagang, ulama, bahkan para pejabat lokal. Ia membeli barang dengan harga sangat mahal, memberi hadiah besar, dan membantu siapa saja yang meminta pertolongan. Orang-orang memujinya sebagai raja paling murah hati di dunia. Tetapi tidak semua orang memahami satu hal penting. Emas bukan sekadar logam berharga. Emas adalah pusat ekonomi, dan ketika terlalu banyak emas tiba-tiba beredar di satu wilayah, nilainya bisa berubah. Namun saat itu, tidak ada yang memikirkan dampaknya. Semua orang terlalu sibuk terpukau oleh kemewahan Mansa Musa. Ketika rombongan itu akhirnya tiba di Kairo, salah satu kota terkaya di dunia saat itu, kejutan terbesar baru saja dimulai.
karena kota itu akan menjadi saksi bagaimana satu orang bisa membuat harga emas dunia runtuh hanya dalam hitungan hari. Ketika rombongan Mansa Musa memasuki Kairo, kota itu langsung berubah menjadi lautan manusia. Penduduk berdesakan di jalan-jalan hanya untuk melihat penguasa dari Afrika Barat yang kekayaannya mulai terdengar seperti legenda. Dan saat mereka melihatnya secara langsung, banyak yang benar-benar tidak percaya. Unta-unta membawa emas, pengawal berpakaian mewah, pelayan dengan perhiasan berkilau. Dan di tengah semua itu, Mansa Musa tampil tenang seperti seorang raja yang bahkan tidak perlu menunjukkan kekayaannya, karena semua orang sudah bisa melihatnya dengan mata mereka sendiri. Penguasa dan pedagang di Kairo menyambutnya dengan penuh hormat. Pertemuan-pertemuan besar diadakan. Hadiah-hadiah mahal dipertukarkan. Namun kebiasaan Mansa Musa untuk terus membagikan emas mulai menciptakan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat berbahaya. Pasar mulai berubah. Semakin banyak emas beredar di kota, semakin turun nilainya. Awalnya tidak ada yang menyadari, tetapi beberapa minggu kemudian, para pedagang mulai panik. Harga barang berubah. Nilai tukar terguncang. Orang-orang yang menyimpan emas mendadak kehilangan sebagian nilai kekayaannya. Untuk pertama kalinya, dunia melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu orang memiliki kekayaan yang cukup besar untuk memengaruhi ekonomi wilayah lain. Kabar itu menyebar dengan cepat ke berbagai negeri. Nama Mansa Musa kini terdengar dari Afrika hingga Timur Tengah, bahkan sampai ke telinga para pedagang dan raja-raja di Eropa. Mereka mulai bertanya-tanya, seberapa kayakah kerajaan Mali sebenarnya? Dan semakin banyak cerita yang beredar, semakin sulit orang mempercayainya. Ada yang mengatakan emas di Mali begitu melimpah hingga dipakai seperti besi biasa. Ada yang percaya bahwa Mansa Musa lebih kaya dari semua raja di dunia digabungkan. Bahkan bertahun-tahun kemudian, peta-peta Eropa mulai menggambarkan sosok raja Afrika memegang bongkahan emas besar di tangannya, simbol manusia terkaya di muka bumi. Namun di balik semua kemegahan itu, Mansa Musa mulai menyadari sesuatu. Kemurahan hati tanpa batas ternyata bisa membawa konsekuensi besar. Harga emas di beberapa wilayah tidak pulih dalam waktu singkat. Dampaknya terasa bertahun-tahun setelah ia pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan besarnya, Mansa Musa memahami bahwa kekayaan sebesar apapun tetap membutuhkan kebijaksanaan untuk mengendalikannya. Setelah menyelesaikan perjalanan hajinya ke Makkah, Mansa Musa kembali ke Kekaisaran Mali dengan pemahaman baru tentang kekuasaan dan kekayaan. Ia telah melihat bagaimana dunia memandang emas. Ia juga melihat bagaimana satu keputusan bisa mengguncang pasar, mengubah ekonomi, bahkan membuat seluruh kota berbicara tentang dirinya selama bertahun-tahun. Namun Mansa Musa tidak ingin hanya dikenang sebagai raja yang sangat kaya. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Sekembalinya ke Mali, ia mulai membangun masjid-masjid megah, pusat perdagangan, dan sekolah-sekolah ilmu pengetahuan. Kota Timbuktu yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kota dagang perlahan berubah menjadi salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Para ulama, pedagang, dan pelajar dari berbagai negeri datang ke Mali. Perpustakaan dipenuhi manuskrip. Diskusi ilmu pengetahuan berlangsung setiap hari. Dan dunia mulai menyadari bahwa Afrika bukan hanya tentang emas, tetapi juga tentang peradaban besar yang maju dan berpengaruh. Nama Mansa Musa pun semakin melegenda. Bahkan berabad-abad setelah kematiannya, para sejarawan masih menyebutnya sebagai salah satu manusia terkaya sepanjang sejarah. Banyak ahli percaya bahwa jika kekayaannya dihitung dengan nilai modern, jumlahnya mungkin melampaui miliarder manapun di zaman sekarang. Namun, warisan terbesar Mansa Musa bukanlah tumpukan emas, melainkan pelajaran yang ia tinggalkan, bahwa kekayaan bisa membuka pintu dunia, membangun peradaban, dan membantu banyak orang. Tetapi tanpa kebijaksanaan, kekayaan juga bisa menciptakan kekacauan yang tak terduga. Kisahnya membuktikan bahwa pengaruh seseorang tidak selalu datang dari peperangan atau penaklukan. Kadang, dunia bisa berubah hanya karena satu perjalanan. Dan perjalanan seorang raja dari Afrika Barat itu berhasil melakukan sesuatu yang hampir mustahil, membuat seluruh dunia membicarakan Mali hanya karena emas yang ia bawa melintasi gurun Sahara.